Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Baiklah, pertama-tama marilah kita sama-sama mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang media audiovisual. Media audiovisual itu berasal dari kata yang pertama, media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang secara harfiah itu berarti tengah atau perantara dan juga pengantar. Dalam bahasa Arab, media disebut dengan perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Sedangkan audiovisual itu berasal dari kata audible atau visible. Audible artinya dapat didengar, sedangkan visible artinya dapat dilihat. Dalam kamus besar ilmu pengetahuan, audio adalah hal-hal yang berhubungan dengan suara atau bunyi. Audio berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam lubang-lubang auditif, baik verbal maupun non-verbal. Sedangkan visual adalah hal-hal yang berkaitan dengan penglihatan yang dihasilkan atau terjadi sebagai gambaran dalam ingatan. Audiovisual adalah gabungan dari audio dan visual. Audio adalah suara yang dapat didengar, sedangkan visual yang dapat dilihat. Jadi audiovisual itu adalah suatu media yang dapat didengar atau yang dapat didengar dan dapat dilihat. Jadi arti media audiovisual itu adalah media penyaluran pesan dengan memanfaatkan indera pendengaran dan penglihatan. Yang kedua, tujuan media audiovisual. Tujuan dari penggunaan media audiovisual yaitu untuk mengembangkan kemampuan kognitif dengan memberikan rangsangan berupa gambar, bergerak, dan suara, serta menyampaikan pesan untuk mempengaruhi sikap dan emosi. Yang pertama itu tujuan kognitif, dapat mengembangkan mitra kognitif yang menyangkut kemampuan mengenal kembali dan kemampuan memberikan rangsangan gerak dan serasi. Yang kedua, untuk menunjukkan serangkaian gambar diam tanpa suara sebagai media foto dan film bingkai. Yang ketiga, melalui audiovisual dapat diajarkan juga pengetahuan tentang hukum-hukum dan prinsip-prinsip tertentu. Yang keempat, media audiovisual dapat digunakan untuk menunjukkan contoh dan cara bersikap atau berbuat dalam suatu penampilan, khususnya yang menyangkut interaksi siswa. Yang kedua, tujuan efektif, yaitu untuk menyampaikan informasi dalam mitra afektif. Yang kedua, dapat menggunakan efek teknik dan dapat menjadi media yang sangat baik dalam mempengaruhi sikap dan emosi. Yang ketiga, tujuan psikomotorik. Yang pertama, media yang dapat untuk memperlihatkan contoh keterampilan yang menyangkut gerak. Yang kedua, dengan media audiovisual ini dapat dijelaskan baik dengan cara memperlambat maupun mempercepat gerakan yang ditampilkan. Yang ketiga yaitu manfaat media audiovisual. Yang pertama, manfaatnya adalah memperjelas penyajian pengajaran agar tidak terlalu bersifat verbalistis atau dalam bentuk kata-kata tertulis atau tulisan belaka. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, penggunaan media ini secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif pada peserta didik. Yang keempat, dengan sifat yang unik pada tiap siswa ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru banyak mengalami kesulitan bila mana semua itu harus diatasi sendiri. Makanya harus diadakan media audiovisual untuk mempermudah. Yang keempat, jenis-jenis media audiovisual.
Jenis media audiovisual itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama media audiovisual murni, itu seperti film, video, televisi. Yang kedua media audiovisual yang tidak murni, itu contohnya seperti sound slide atau film bingkai suara dengan tape audio. Nah, itu digabungkan menjadi satu. Gabungan slide tadi dengan tape audio itu adalah jenis sistem multimedia yang paling mudah diproduksi. Media pembelajaran gabungan slide dan tape audio itu dapat digunakan pada berbagai lokasi dan untuk berbagai tujuan pembelajaran yang melibatkan gambar-gambar guna menginformasikan atau mendorong lahirnya respon emosional. Baiklah, yang terakhir adalah contoh dari media audiovisual. Saya akan tampilkan contoh video yang merupakan media audiovisual. Terdengar azan sholat zuhur. Baim dan teman-teman bersegera menuju masjid. Baim bersegera mengambil air wudhu dan ternyata Baim berwudhu tidak sempurna. Tak lama kemudian Pak Guru Amir datang menghampiri Baim. Pak Guru Amir menegur Baim dan memberitahu Baim cara berwudhu yang benar seperti Rasulullah. Nah, teman-teman, begini cara wudhu yang benar. Pertama, membaca bismillah sambil mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Setelah itu berkumur sebanyak 3 kali. Dan setelah itu menghirup air ke dalam hidung, lalu mengeluarkannya. Dilakukan sebanyak 3 kali. Membaca niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Saat membaca niat, bersama-sama dengan membasuh wajah dan meratakan air ke wajah dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, membasuh tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali, dilanjutkan tangan kiri sampai siku sebanyak 3 kali. Setelah itu mengusap kepala sebanyak 3 kali, dilanjutkan mengusap telinga sebanyak 3 kali. Yang terakhir adalah membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali. Lalu dilanjutkan kaki kiri sampai mata kaki sebanyak 3 kali juga. Setelah selesai berwudu, kita disunahkan mengangkat tangan agak tinggi, menghadap kiblat sambil membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Amin. Dan jangan lupa, semua rukun wudhu harus dilakukan dengan tertib atau berurutan. Ayo, belajar bareng Baim di SD Takmirul Islam Surakarta.